Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya pada kesempatan pagi hari ini? Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dalam kondisi sehat walafiat ya. Ya, alhamdulillah ya, kita masuk ke materi tawadhu ya, tawadhu. Kalian perlu tahu ya, tawadhu itu apa? Bisa kalian lihat dalam buku Pendidikan Agama Islam ya, halaman 35. Ya, tawadhu itu adalah rendah hati, bukan rendah diri ya. Beda ya. Rendah hati. Jadi rendah hati itu bersikap rendah hati baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Nah, lawannya daripada rendah hati itu adalah takabur, atau sombong. Ya, kita semuanya sebagai seorang muslim, orang yang beriman, maka kita upayakan selalu rendah hati kepada sesama maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sombong, itu ya. Mungkin kalian kalau di sekolah ya kan, sekolah walaupun kalian merasa pandai, merasa kaya, berkecukupan, melihat orang yang di bawah kalian itu tidak boleh menyombongkan diri, tapi tetap merasa bahwa kita ini saling membantu ya kan, kita ini di hadapan Allah sama kecuali ketakwaannya ya kan. Dan ketika orang mempunyai rasa rendah hati, maka itu wujud dari ketakwaan kita kepada Allah ya kan. Ya, berteman kepada orang yang mungkin di bawah kita dari segi sosialnya ya kan, mungkin dia miskin, mungkin dia tidak berpunya, atau dia mungkin maka kita menyambutnya dengan baik. Ini namanya tawadhu ya kan, tawadhu. Jadi sikap tawadhu ini perlu kita jaga. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan barang siapa yang bersikap tawadhu karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah akan meninggikan derajatnya. Ini luar biasa ya, meninggikan derajatnya. Kemudian ini contoh-contoh perilaku tawadhu ya, contohnya anak-anak ya yang perlu kalian ketahui. Berbicara dengan orang tua itu dengan lemah lembut ya kan, dengan tutur kata yang baik. Kemudian mau menerima saran ya, pendapat orang lain, kalau pendapat itu baik, itu juga termasuk rendah hati ya kan gitu ya. Kemudian yang ketiga, menampakkan muka berseri senang gitu ya bila berjumpa dengan orang lain. Kemudian yang keempat, bersedia berbagi ilmu. Nah ini sekarang manfaatnya apa sikap tawadhu itu? Manfaatnya adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan teman. Yang ketiga, dihormati oleh orang lain. Itu ya, ini tentang tawadhu. Kemudian berikutnya tentang peduli ya anak-anak ya. Peduli itu ya menurut bahasa adalah mengindahkan atau memperhatikan ya, memperhatikan atau suatu tindakan yang didasari pada keprihatinan masalah orang lain ya, keprihatinan orang lain, sehingga kita berusaha untuk membantu dari kesulitan orang lain. Jadi peduli ya, peduli. Umpamanya satu contoh, di kelas ada anak yang mungkin tidak bawa pulpen atau pensil ya, maka kepedulian kalian adalah bisa membantunya dengan meminjamkan ya, atau mungkin ada uang saku, kemudian kalian beli makanan, makanan itu bisa dibagi kepada temannya. Ini juga termasuk dari rasa peduli. Sikap peduli itu manfaatnya banyak sekali ya, banyak ya. Mungkin yang pertama, Allah akan memudahkan jalan kita. Nah itu yang pertama ya, Allah memudahkan jalan kita dan Allah memberikan kebaikan kepada kita. Kemudian pasti Allah akan memberikan pertolongan. Kemudian yang kedua adalah hubungan dengan sesama, hubungan dengan teman-teman kalian itu jadi baik gitu ya, jadi baik, dihormati teman ya, merasa mendapatkan kebaikan. Kemudian akan menjadikan teladan ya, kalau kalian itu baik maka akan menjadi contoh yang lain. Oh si Arman baik, si Ahmad bagus, saya akan mengikuti dia ya. Nah
Dan yang terakhir adalah akan mendatangkan rezeki. Nah itu. Jadi ketika kita menolong orang lain, itu rezeki kita akan ditambah. Rezeki itu tidak harus materi ya anak-anak ya. Mungkin sehat, dijauhkan dari penyakit, kan itu termasuk rezeki yang luar biasa. Itu yang bisa saya sampaikan anak-anak. Semoga kalian bisa menjadi anak-anak yang peduli, tawadhu, serta tanggung jawab. Begitu. Kalau ada hal yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.